Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Baik teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistematika pembuatan makalah pada mata kuliah agama Islam. Mengapa ini perlu dibahas? Karena seluruh mata kuliah umum itu mahasiswa harus bisa membuat makalah untuk dipresentasikan di depan para dosen pada saat perkuliahan. Maka diwajibkan untuk tahu cara membuat makalah. Berikut adalah cara-cara dan pengertian dan jenis makalah yang akan disampaikan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini kita akan mengenal beberapa tema dalam pembahasan pembuatan makalah ini. Yang pertama, pengertian makalah, kemudian jenis-jenis makalah, struktur makalah, langkah-langkah membuat makalah. Apa itu makalah? Uraian tertulis yang dikemukakan untuk mendapat pembahasan yang lebih lanjut. Makalah juga bisa disebut sebagai karya tulis yang bersifat ilmiah. Jenis-jenis makalah. Pertama, makalah ilmiah yang merupakan sebuah makalah membahas suatu permasalahan. Terus makalah kerja, kemudian makalah kajian yang bersifat kontroversial, makalah posisi, kemudian jenis makalah yang kelima adalah makalah analisis, bersih tentang analisis atau suatu permasalahan yang bersifat objektif atau empiris. Kemudian makalah tanggapan. Sebenarnya yang akan kita buat adalah sebenarnya makalah tanggapan yang akan kita buat nanti sebagai tugas. Setelah kita mengetahui makalah, maka kita akan mengetahui juga struktur daripada makalah tersebut. Yang pertama adalah covernya bagaimana. Cover terdiri dari judul, logo, identitas penulis, tempat tahun dan terbit. Kemudian ada kata pengantar, seperti bagian yang harus ada di sebuah makalah. Kemudian daftar isi merupakan sebuah halaman yang membuat informasi halaman dari konten sebuah makalah. Kemudian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan biasanya terdiri dari 3 sub-sub: latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ini adalah latar belakang, membahas tentang mengapa, untuk apa yang membuat menyelesaikan hal-hal tersebut. Kemudian rumusan masalah. Kemudian rumusan masalah adalah tujuan. Apa tujuan daripada menulis daripada makalah ini. Yang kelima itu pembahasan atau isi, merupakan hal yang paling penting dari sebuah makalah yang menjelaskan semua permasalahan yang ada. Terakhir adalah penutup. Penutup berisi yang pertama adalah kesimpulan atau ringkasan tentang hasil pembahasan makalah. Untuk menulis bagian ini, kamu bisa menganalisis poin-poin daripada yang sudah ada di makalah tadi. Yang kedua adalah saran. Saran yang diharapkan dari pembaca yang melihat makalah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah menutup adalah daftar pustaka. Ini ada beberapa contoh daripada cover. Ini ada cover sesuai ada nama dan kelompok dan logo. Kemudian ada contoh kata pengantar, ada syukur, kemudian tujuan makalah, kemudian terima kasih kepada siapa yang mendukung dalam makalah tersebut dan juga yang telah membahas dalam makalah tersebut dan juga merasa kurang dalam makalah. Kemudian tempat, tanggal pembuatan makalah dan penulis. Kemudian daftar isi, ya, kita lihat di situ sudah lengkap semua. Kemudian latar belakang masalah disilakan ditulis sebagai mungkin sesuai dengan pembahasan
rumusan masalah. Mungkin rumusan masalah mungkin ada 2 atau 3, kalau di sini ada 5 kebetulan ya, tergantung permasalahannya apa. Kemudian tujuan permasalahan sama dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah 6, nanti tujuannya juga 6. Yang berikutnya adalah bab 2 ya, pembahasan dan bahasa dan pengertian fungsinya daripada tema makalah kita yang kita buat. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini kemudian selanjutnya adalah saran. Setelah kesimpulan ada saran. Cara-cara menulis daftar pustaka, dan yang mana ada beberapa pengarang atau 2 pengarang. Kita akan sama belajar cara menulisnya. Batas referensi paling lama 5 tahun, kemudian boleh mengambil dari internet tapi harus yang jelas. Kalau bersumber dari buku itu rumusnya nata cukup, yang mana nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, nama penerbit. Contohnya seperti yang di bawah ini. Kemudian yang berasal dari jurnal, ya, Muhammad dari buku ya, dari buku tadi, Nata Jukoven ya, yang harus dibahas rumusnya. Dari penjelasan rumus itu nanti kita akan tahu ONA itu pengarang, TA itu tahun, Ju itu judul buku, Ko itu kota penerbit, Pen itu nama penerbit. Kemudian kalau dia dari jurnal, rumusnya seperti ini, Nata Jujur Po Noha. Nah itu nama pengarang, kemudian Ta itu adalah tahun terbit, kemudian Ju itu judul artikel, kemudian Jur itu nama jurnal, kemudian Po itu volume jurnal, kemudian No itulah nomor jurnal, dan H adalah halaman. Contohnya adalah Juventus. Kalau di internet itu rumusnya adalah Nata Juan waktu, Ta 7 dan seterusnya. Ini ada contohnya di bawah. Kesimpulannya, dalam pembuatan sebuah karya tertulis dalam pustaka merupakan suatu yang tidak boleh dilupakan. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan makalah dari beberapa bab, salah satunya ya, silakan dengan tema dengan judul yang berbeda setiap orang. Bersaksikan atau direkam menggunakan video nanti dikumpulkan dan waktu yang akan ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.